Okay. Hi, good evening everyone. How are you guys today? I hope you guys are doing okay. Okay, before I started, let me introduce myself. So, my name is Divka Faria Maharani dengan NPM 52116111098 dan prodi saya adalah Hubungan Internasional kelas B di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan internasional dan ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah hubungan internasional sebagai disiplin ilmu, yang kedua sejarah dan perkembangan ilmu hubungan internasional, yang ketiga perspektif dan teori ilmu HI, yang keempat ada aktor dan analisis dalam hubungan internasional, dan yang terakhir itu adalah konsep-konsep ilmu hubungan internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan internasional sebagai disiplin ilmu HI. Jadi, ilmu hubungan internasional itu mulai dikembangkan pada tahun 1919 di Universitas Wales di kota Aberystwyth. Dan dari situ mulailah penyebaran ilmu hubungan internasional hingga ke mancanegara sebagai jurusan politik internasional. Nah, tujuan awal ilmu hubungan internasional itu adalah untuk menghapus perang dan berusaha mencapai perdamaian di dunia ini. Dan tujuan yang idealis ini merupakan ide dari Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson, setelah melihat dampak negatif pada Perang Dunia Pertama bagi umat manusia, di mana perang hanya berakibat pada kematian dan penderita baik mental atau fisik, entah di pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Next itu ada sejarah perkembangan ilmu hubungan internasional. Sejarah terbentuknya ilmu hubungan internasional itu tidak terlepas dari peristiwa yang namanya Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai dengan 1918. Nah, peristiwa Perang Dunia Pertama ini menjadi momentum yang penting bagi ilmu hubungan internasional untuk mempelajari perang, terus mencegah terjadinya perang dan mencari solusi diplomatis untuk meredam bila peperangan terjadi lagi. Oke. Nah, ada pula terjadinya Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai dengan 1945, dan Perang Dingin antara Timur dan Barat kemudian menjadi studi ilmu hubungan internasional, memahami interaksi antar negara yang mencakup aktivitas penduduk dunia dan menganalisa mengapa perang bisa terjadi kembali, sehingga menjadikannya sebagai fokus utama studi ilmu hubungan internasional. Secara tradisional, ilmu hubungan internasional itu berkaitan dengan isu-isu perkembangan dan perubahan negara-negara berdaulat dalam konteks sistem negara atau masyarakat negara yang lebih besar. Nah, hubungan internasional kontemporer itu menyangkut subjek lain seperti interdependensi ekonomi dan hak asasi manusia, terus perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, keterbelakangan, dan seterusnya. Nah, perkembangan hubungan internasional ini tuh dibagi menjadi dua teori, yaitu oleh liberalisme dan juga realisme. Dan pemikiran kaum liberal terdahulu tentang hubungan internasional sebagai contoh itu didorong oleh keinginan untuk mencegah bencana Perang Dunia Pertama dan berharap adanya pembentukan organisasi internasional baru yang akan mendorong dunia yang lebih damai dan kooperatif. Dengan kata lain, kaum liberal itu mengharapkan perdamaian dunia harus segera diwujudkan. Sedangkan realisme itu mempertanyakan bagaimana menciptakan ilmu hubungan internasional setelah Perang Dunia Pertama. Tentunya pemikiran HI dipengaruhi oleh subjek-subjek akademi lain sepertinya filsafat, terus sejarah, hukum, sosiologi, dan ekonomi. Dan pemikiran hubungan internasional ini juga menjawab perkembangan historis dan kontemporer dalam dunia nyata. Next itu adalah perspektif dan teori ilmu hubungan internasional. Nah, munculnya studi hubungan internasional itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan fase-fase tertentu serta berbagai macam permasalahan global. Di antaranya ialah Great Debate. Nah, Great Debate sendiri itu merupakan perdebatan khusus tentang pemahaman serta ide-ide antara kelompok pakar hubungan internasional yang berlangsung setiap pada abad ke-20. Sepanjang sejarah, sejak akhir Perang Dunia Pertama, terdapat 4 perdebatan yang pernah terjadi semenjak hubungan internasional menjadi subjek akademik. Yang pertama, perdebatan besar yang pertama ialah antara
liberalisme, utopia dan realisme. Yang kedua antara pendekatan tradisional dan behavioralisme. Yang ketiga antara neorealisme atau neoliberalisme dan neomarxisme. Dan yang terakhir perdebatan keempat yaitu antara tradisi yang telah mapan dan alternatif kaum pasca positivisme. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang first grade debate dan juga second grade debate. Oke. First grade debate antara liberalisme dengan realisme yang terjadi sekitar tahun 1920 hingga 1940. Pada awalnya dipicu oleh adanya trauma atas Perang Dunia I yang menimbulkan depresi besar bagi negara-negara di dunia. Hal tersebut menimbulkan hasrat atas ahli politik dunia untuk menciptakan sebuah disiplin baru dalam mempelajari politik antar negara. Nah, kemenangan pihak sekutu dan pembentukan LBB atau Lembaga Bangsa-Bangsa merupakan titik awal munculnya liberalisme dalam hubungan internasional. Nah, kaum liberalisme seperti Kant atau Bentham dan Wilson memandang bahwa mewujudkan perdamaian dan kerjasama antar negara dengan menggunakan hukum dan organisasi internasional bukan merupakan hal yang mustahil. Namun pandangan tersebut itu dipatahkan oleh kaum realisme ketika dunia kembali dihadapkan pada Perang Dunia Kedua dan kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, paham realisme atau power politik merupakan sebuah pemikiran skeptik yang menekan pada pentingnya peran kekuatan nasional dalam politik hubungan internasional. Menurut realisme, hubungan internasional pada dasarnya merupakan hubungan konfliktual antar manusia yang hanya dapat diselesaikan melalui peperangan. Menjamin security dan survivability negara dengan membangun kekuatan nasional akan selalu menjadi kepentingan utama yang harus dicapai suatu negara sebagai raison d'etat dalam menjalin hubungan internasional. Nah, perdebatan pertama ini tuh dimenangkan oleh kaum realisme. Selanjutnya adalah second grade debate yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1970. Pada masa Perang Dingin merupakan perdebatan mengenai metodologi ilmu hubungan internasional antara Hadley Bull yang mendukung pendekatan tradisionalisme dengan Morton Copeland yang mendukung pendekatan scientific empirik atau behavioralisme. Nah, pendekatan tradisionalisme itu menginterpretasikan ilmu hubungan internasional sebagai sebuah ilmu sosial yang berpusat pada nilai-nilai dan fenomena kehidupan manusia. Ada pula pendekatan tradisionalisme ini mempelajari dan mengkaji manusia sebagai tokoh utamanya yang menghadapi dilema dalam mengambil keputusan luar negeri dan menjalankan praktik diplomasi. Nah, di sisi lain, behavioralisme ini yang muncul sebagai pendekatan baru pasca Perang Dunia memandang bahwa hubungan internasional harus didasarkan atas fakta dan data empirik yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran yang lebih akurat. Oleh karena itu, behavioralisme tidak memberikan perhatian khusus bagi moral dan etika dalam studi hubungan internasional yang melibatkan nilai-nilai yang tidak bisa dipelajari secara objektif dan ilmiah. Next, yang keempat itu pembahasan tentang aktor dan analisis dalam hubungan internasional. Jadi aktor dalam hubungan internasional yang dimaksud itu adalah setiap pihak yang memiliki peran dan melakukan interaksi satu sama lain dalam konsep fenomena hubungan internasional yang lebih luas. Nah, aktor juga menjadi subjek yang penting dalam melakukan interaksi antar negara dan antar masyarakat dunia dan juga menjadi pengendali atas pengambilan kebijakan dalam tatanan hubungan internasional. Dan terdapat dua subjek interaksi atau aktor dalam hubungan internasional. Yang pertama itu adalah state actors dan non-state actors. Nah, jadi non-state actors atau pelaku di sini adalah negara merupakan pelaku utama hubungan internasional.
karena memiliki kendali atas pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Negara juga sekaligus pengambil kebijakan menyangkut pemerintahan penuh sejak disepakatinya Perjanjian Westphalia tahun 1948. State merupakan aktor tunggal dalam ilmu hubungan internasional, maka disebutlah state sebagai aktor klasik dalam hubungan internasional. Nah, contoh organisasinya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, PBB itu adalah satu-satunya organisasi internasional yang beranggotakan seluruh negara di dunia yang merdeka dan berdaulat. Nah, selanjutnya itu ada non-state actors yang merupakan pelaku selain negara yang juga memegang kendali untuk kelancaran hubungan internasional seperti pada bidang ekonomi, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, semakin berkembangnya ilmu hubungan internasional, keberadaan non-state actors juga penting bagi hubungan internasional karena tidak terbatas interaksi antar negara bangsa saja, namun hubungan antara aktor negara dengan aktor non-negara dan berkembang pada aktor-aktor non-negara. Nah, terdapat 4 aktor-aktor non-negara yang kita bisa pelajari. Yang pertama dalam studi HI itu ada International Governmental Organization atau yang disingkat IGOs. Terus ada juga Non-Governmental Organization atau yang disingkat NGOs. Terus ada Multinational Corporation atau yang disingkat MNC, dan yang terakhir ada individu atau yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah individuals. Yang pertama kita akan bahas tentang IGO. Jadi IGO antar negara merupakan perkumpulan kerjasama antar negara baik dalam regional atau kawasan maupun global atau internasional, di mana keanggotaannya umum terdiri dari pemerintah negara anggota. Contohnya itu adalah PBB, WTO, ASEAN, terus Uni Eropa, FIFA, International Olympic Committee, terus ada IMF dan World Bank. Nah, selanjutnya itu adalah NGO yang merupakan organisasi yang didirikan oleh pihak swasta atau non-negara dan bergerak melintasi batas negara. NGO tidak bisa mengambil peran penting dalam penentu kebijakan pemerintah karena NGO mempunyai keterbatasan. Seringkali NGO menjadi kelompok penggerak, pemerhati, dan penekan pemerintah agar keinginan mereka tercapai. Contoh beberapa NGO di bidang lingkungan adalah Greenpeace, dan WWF. Ada pula di bidang hukum yaitu Amnesty International, dan bidang kesehatan ada Palang Merah International. Next itu ada MNC. MNC itu mempunyai ciri khas yakni mempunyai banyak cabang di berbagai negara dan bersifat mempengaruhi kebijakan suatu negara untuk kepentingan perusahaan. Namun MNC harus memiliki kantor tetap atau pusat di suatu negara. MNC fokus utamanya adalah berupaya untuk mencari keuntungan. Nah, keberadaan MNC cukup penting bagi pemerintah sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Tetapi MNC memiliki kesadaran akan batasnya, tidak seperti negara. Jadi kewenangan MNC dalam mempengaruhi terhenti pada peran negara sebagai pengendali. Nah, contoh MNC yang kita ketahui itu adalah McDonald, terus ada Samsung, KFC, Toyota, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu adalah individu. Individu yang di sini adalah sosok atau tokoh yang dianggap dan diakui oleh masyarakat luas memiliki suatu kemampuan yang cakap serta mempunyai kebaikan terhadap bangsa. Individu itu bisa berasal dari tokoh masyarakat, para pemuka agama, kepala negara, atau akademisi. Nah, contohnya itu adalah seperti Nelson Mandela. Siapa sih yang nggak tahu Nelson Mandela zaman sekarang ini? Terus ada Bono Yutu, terus Bung Karno, ada Paus Yohanes Paulus II, terus ada SBY dan Gamal Albin Said. Yang terakhir yang akan kita bahas itu mengenai konsep-konsep ilmu hubungan internasional. Yang pertama adalah power. Power di sini adalah kemampuan umum suatu negara untuk menguasai dan mengawasi perilaku negara lain. Sehingga dalam konsep power setidaknya mengandung 2 unsur pokok yaitu pengaruh atau influence dan kapabilitas atau capability. Menurut K.J.
Holsti. Nah, next itu ada political power is the totality of means, influences, and pressures, including authority, reward, sanction, available to achieve the objective of the power holder. Next is collective security is more ambitious than system of alliance security in that it seeks to encompass the totality of state within a region or indeed globally, and to address a wide range of possible threats. Nah, dan yang terakhir itu adalah diplomasi. Nah, diplomasi adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara untuk negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungan dengan negara lain. Jika cara damai gagal, cara ancaman untuk kekuatan nyata diperbolehkan. Menurut S.L. Roy tahun 1984. Oke. 1984. Oke, that's all for me guys, and terima kasih untuk nonton, dan ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.